Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Renungan Al-Fatihah 124. Sebelumnya kita sudah bahas tentang beberapa informasi penting terkait surat Al-Fatihah, dan berikut juga sebagian dari fikih surat Al-Fatihah. Berikutnya kita akan membahas renungan Al-Fatihah. Ketika seseorang hendak memberi nasihat berharga, dia berpesan kepada pendengarnya untuk merenungkannya. Demikian pula nasihat yang ada dalam Al-Quran. Sudah selayaknya kita berusaha untuk merenungkannya, karena ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdi dalam ketika mereka mendengarkan sabda ngarso dalem, maka mereka akan tunduk mendengarkan dengan seksama. Padahal bisa jadi itu cuma pembacaan surat yang bacakan orang lain, tapi mereka nunduk, mereka mendengarkan dan menyimak dengan maksimal. Karena itu adalah sabda ngarso dalem. Kita sebagai seorang muslim ketika mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah selayaknya sebagai bentuk penghormatan kita nunduk mendengarkan dengan seksama dan fokus dengan apa yang kita dengarkan. Atha bin Abi Rabah pernah satu ketika, beliau ulama tabi'in, muridnya Ibnu Abbas, datang anak kecil mungkin masih usia SMP. Kemudian beliau mengatakan kepada Imam Atha, aku akan membacakan satu hadis kepadamu. Akhirnya didengerin sampai anak itu selesai membacakan hadis. Kemudian ketika anak itu pergi, Imam Atha bin Abi Rabah mengatakan, aku sudah mendengarkan hadis ini sebelum dia dilahirkan. Artinya walaupun itu sudah pernah kita dengarkan, tapi karena ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita layak untuk menyimak dengan maksimal. Jangan sampai kemudian kita bilang, wis tahu, saya sudah pernah, aku udah dengar kayak gitu. Ya memang mungkin kita sudah pernah mendengarkannya, tapi sikap kita terhadap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selayaknya tetap kita harus menghormat, tetap kita harus memberikan pemuliaan, karena ini adalah sabda dari manusia
terbaik yang merupakan wahyu. Hal yang sama juga Al-Quran ya. Makanya kita sangat tidak setuju kalau Al-Quran itu dibacakan sementara masyarakatnya tidak mendengarkan dengan maksimal. Contohnya pada saat takziah. Pada saat takziah diperdengarkan suara apa? Murattal, bacaan Al-Quran. Tapi sing kene ngerokok, sing kene ngudut, kene ngerokok, ngerokok, udut. Ini ngobrol, ini enggak karu-karuan. Jadinya Al-Quran tidak dihiraukan dengan baik. Ini kan menaruh sebuah perbuatan yang tidak maksimal atau tidak menghormati bacaan Al-Quran. Makanya sebaiknya kalau kayak gitu keadaannya adalah dimatikan saja. Di mobil misalnya kalau ada suara murattal tapi seisi mobil ngobrol, sebaiknya dua pilihan. Yang ngobrol murattalnya dimatikan atau yang ngobrol bukan dimatikan ya. Yang ngobrol disuruh diam. Karena kalau yang ngobrol ini tetap ngobrol, berarti nanti kan tidak diperhatikan, tidak mengindahkan firman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau tetap ngobrol, murattalnya bisa dimatikan. Ini sebagai bentuk penghormatan kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Bapak Ibu misalnya menemukan kertas yang bertuliskan bismillah. Assalamualaikum warahmatullah, atau kalimat yang di situ ada kalimat thayyibah. Undangan RT, undangan pertemuan warga. Ada tulisan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam secari kertas setengah folio, lalu diedarkan ke warga, taruh di bawah pintu karena orangnya tidak ada. Sudah mungkin berserakan di mana-mana. Selesai itu dipakai, barangkali masuk sampah, nanti bercampur dengan yang lain. Kalau seperti ini, maka sebaiknya ketika memberikan undangan jangan dikasih Bismillahirrahmanirrahim. Jangan dikasih Assalamualaikum warahmatullah, yang nanti masyarakat mungkin tidak bisa merawatnya dengan baik. Bahkan sampai kadang penerimanya Nasrani saja tetap dikasih Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullah. Padahal bisa jadi dia akan dibuang ke sampah. Makanya sebagai bentuk menghormati dan memuliakan nama Allah, ya kita hindari saja yang kayak gitu. Dan kalaupun nemu, Bapak Ibu bisa potong ya. Bagian lafaz bismillahnya dipotong, salam itu dipotong, nah sisanya silahkan dipegang. Yang penting pokoknya tidak meletakkan nama Allah di sembarang tempat yang tidak menunjukkan penghormatan. Baik, kalau nama Allah pakai tulisan Latin dengan tulisan Arab, bedanya apa Pak? Ya sama juga. Itu kan cuma cara tulisnya. Tapi di situ terbaca Allah, baik pakai tulisan Latin maupun tulisan bahasa Arab. Berikut beberapa renungan untuk surat Al-Fatihah. Ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Digandengkan dengan ayat Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. Maha penyayang, maha pengasih, atau maha pengasih penyayang? Terjemah seperti ini mungkin mau dibolak-balik sama saja. Karena sebenarnya lebih kuat ketika dijelaskan dari sisi tafsir bahasa. Namun untuk terjemahan, padanan kata pengasih dan penyayang, ya kurang lebih suasananya sama. Baik, sekarang Bapak Ibu bisa lihat renungan apa yang bisa kita hadirkan dari surat Al-Fatihah untuk kalimat Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ada dua pelajaran dalam hal ini. Pertama, makna Rabb semesta alam adalah sang pencipta, penguasa, pengatur semesta alam, sehingga menunjukkan kebesaran Allah, keagungan Allah.
dan itu akan memicu rasa takut dari para hamba. Sementara sifat Maha Pengasih dan Penyayang akan memberikan harapan besar bagi hamba untuk mendapatkan kasih sayangnya. Jadi saat kita mendengar Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Allah itu Rabbul Alamin, yang menguasai seluruh alam. Alam ini sudah besar sekali. Berarti Allah kayak apa? Nah, saat dia melihat betapa besarnya Allah, maka mungkin muncul rasa takut pada diri seorang hamba. Takut itu memberikan respon dua hal. Satu, menghindar. Dua, berlindung. Sehingga misalnya Bapak takut sama petugas, apa yang akan Bapak lakukan? Menghindar petugas atau berlindung ke petugas? Menghindar ya. Sehingga di depan kok ada kumpulan para petugas, itu udah deg-degan duluan. Jantung berdebar lebih kencang, deg-degan, perasaan jadi nggak enak. Kenapa? Karena administrasinya ada yang nggak lengkap. Jadi seseorang ketika dia takut kepada sesuatu, ada dua kemungkinan, antara dia menghindar atau dia, kemungkinan yang kedua adalah dia berlindung. Kalau kita takut kepada Allah, seharusnya sikap yang kita lakukan gimana? Kamu mau menghindar kemana? Mau berlindung kepada siapa? Tidak ada peluang untuk itu. Sehingga dia harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah. Karena itu dalam salah satu yang kita baca kemarin sudah kita sampaikan ya. Wa a'udzu bika minka. Aku berlindung kepadamu ya Allah darimu. Kita berlindung kepada Allah dari Allah. Maksudnya gimana sih Pak berlindung kepada Allah dari Allah? Karena kita ketika mendapatkan ancaman dari Allah, tidak mungkin bisa berlindung kepada siapapun kecuali kepada Allah. Disitulah takutnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diiringi dengan bentuk berlindung kepada Allah, minta kepada Allah perlindungan dan penjagaan. Maka setelah kita mengatakan bahwasanya Allah adalah Rabbul Alamin, Allah penguasa alam semesta, betapa besarnya dan agungnya penguasa alam semesta ini. Tapi dia Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Sehingga hamba punya harapan. Zat yang menguasai alam itu adalah zat yang Maha Pengasih Penyayang. Kau punya harapan untuk mendapatkan kasih sayangnya. Kemudian makna yang kedua, kandungan yang kedua, ketika kita mendengarkan Allah adalah Ar-Rahmanir Rahim, hamba akan menyadari cara Allah dalam menguasai dan mengatur alam bukan dengan kekerasan, bukan dengan kejam terhadap hamba, namun dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Allah mengatur alam ini penuh dengan kasih sayang dan kelembutan. Sehingga jamaah, ada orang diberitahu tentang hukum tertentu. Wah, saya nggak ngerti kalau itu haram. Saya nggak ngerti kalau itu dilarang. Orang nggak ngerti ketika perbuatan itu haram, nggak ngerti kalau perbuatan itu dilarang, lalu dia melakukannya, dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Hingga ada pelaku maksiat. Pelaku maksiat. Di sini kan ada dua kemungkinan ya. Pertama, dia tidak tahu. Dosa atau tidak? Ya? Tidak dosa. Karena dia tidak tahu maka tidak dosa. Kalau tahu, sudah tahu tapi maksiat, dosa. Begini kan? Sehingga orang yang tidak tahu lalu dia berbuat maksiat, maka dia tidak berdosa. Kalau dia tahu, barulah dia berdosa. Misalnya kita bandingkan
pelaku pelanggaran. Orang disemprit sama petugas. Kemudian dikasih tahu, Bapak tahu kesalahannya? Tidak tahu, Pak. Tak kasih tahu ya, Pak. Bapak tadi belok kiri waktu lampu merah. Loh, katanya lampu merah jalan terus. Katanya kalau lampu merah jalan terus. Seharusnya Bapak terus, jangan belok kiri. Nah, harusnya kan terus, bukan belok kiri. Nah, karena Bapak belok kiri ya melanggar. Betul nggak? Nah, di situ dia ditangkap oleh petugas. Bapak harus memahami bahwa sudah ada perubahan peraturan. Loh, sejak kapan, Pak? Kemarin. Tadi malam. Dia pagi itu mendapatkan sanksi. Pelaku pelanggaran tidak tahu. Ya, tidak tahu. Kalau pakai asas apa? Fiksi hukum. Berarti yang bersangkutan tetap gimana? Dianggap tahu. Sehingga ini tidak ada ampun. Tidak ada ampun. Atau dia tetap dihukum, dikasih sanksi. Padahal ini, Bapak lihat sosialisasinya. Sosialisasinya yang tidak tahu ini 14 abad masa silam. Bapak, hukum ini itu sudah disosialisasikan 14 abad silam. Dan ketika Anda mengaku tidak tahu, dimaafkan. Kalau Anda berkaitan dengan pelanggaran hukum, ngaku tidak tahu, dengan asas fiksi hukum tetap tidak ada ampun, sosialisasinya baru 1 jam, 2 jam, atau anggaplah 24 jam. Itu tetap kena dia. Jadi siapa yang lebih pengampun, Pak? Allah Subhanahu wa taala. Maka betapa kasih sayangnya Allah kepada hamba. Dan kita ini disikapi oleh Allah dengan penuh lemah lembut. Maka salah satu di antara sifat Allah dan nama Allah adalah Al-Latif. Al-Latif. Zat yang mengatur hamba dengan penuh kelembutan. Andaikan satu dosa kita diwujudkan dalam bentuk satu bisul, mungkin kita nggak berani keluar rumah. Penuh dengan bisul. Saking banyaknya dosa yang kita lakukan. Andaikan satu dosa diwujudkan dalam bentuk satu bencana alam, kita nggak bisa hidup. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'an berkaitan dengan bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ma taraka ala dhahriha min dabbah walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu. Andaikan Allah menghukum manusia dengan setiap maksiat yang mereka kerjakan, satu dosa, satu hukuman. Ma taraka ala dhahriha min dabbah, maka di muka bumi ini tidak akan ada makhluk yang bisa bertahan hidup. Saking maksiat, akumulasi maksiat jadi bencana alam. Sehingga satu kelurahan maksiat, akumulasinya jadi bencana alam, mati semua. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pengaturan kepada hambanya, kasih sayang kepada hambanya, sehingga yang berbuat maksiat tidak langsung mendapatkan hukuman yang setimpal dengan maksiatnya. Ini baru dilakukan besok di hari kiamat. Hal yang sama juga terjadi pada harapan hamba. Hamba ketika berdoa tidak langsung dikabulkan, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan sedikit sampai kemudian dia bisa mendapatkan apa yang diharapkan. Makanya kalau orang kadang putus asa, aku wis bolak-balik ndonga njaluk, saya sudah berkali-kali berdoa minta kepada Allah tidak dikabul-kabulkan. Ini benar enggak sih ada Tuhan? Malah meragukan. Sekarang coba dibalik. Kau sudah berkali-kali berbuat maksiat, berulang-ulang berbuat maksiat, tidak langsung dihukum. Ketika kau berbuat maksiat tidak langsung dihukum,
Maka penyeimbangnya adalah saat kau punya keinginan sesuatu tidak langsung diberikan. Andai kan semua keinginan manusia pengen apa langsung diberikan, hancur kehidupannya. Sebab emosi orang itu tidak stabil. Kadang seneng, kadang senep gitu ya. Sehingga pas lagi seneng, pengen ini, langsung dikabulkan. Aku pengen ini celing. Misalnya Pak, pengen punya rumah, langsung diwujudkan, celing, di depannya ada rumah. Yang lain pengen punya rumah lagi, celing. Setelah pengen punya rumah, pengen punya lebih gede, langsung diwujudkan. Muat ini tanah yang ada di sekitar kita. Mungkin tanah kita tidak muat, saking banyaknya harapan dan keinginan manusia. Dalam kondisi ketika emosi lagi sedih, punya masalah dengan orang, saya berharap si A mati, langsung mati. Saya pengen si B kecelakaan. Gimana kira-kira? Akhirnya orang saling mendoakan keburukan antara satu dengan yang lain, dan seketika terjadi. Kira-kira gimana Pak? Hancur kehidupan dunia ini. Maka sebagaimana dosa hamba tidak langsung dihukum oleh Allah, harapan hamba juga tidak langsung diwujudkan oleh Allah. Sehingga kadang ada orang yang dia merasa jengkel ya. Bentuknya gimana Pak? Saya sudah berkali-kali berdoa tapi ternyata tidak dikabulkan. Kau sudah berkali-kali dosa juga tidak dihukum. Andaikan dia berdosa sekali langsung dihukum, satu dosa satu hukuman, mungkin manusia nggak bisa hidup. Maka Allah Al-Latif, zat yang ngurusi hamba ini dengan penuh kelembutan, semuanya terjadi dengan sangat pelan, lembut, sehingga orang sampai tidak merasa kalau sejatinya dia sedang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam kegiatan apapun, kita ini berproses. Maka hidup itu mengalami apa Pak? Proses. Hidup yang dia serba berproses ini mengajarkan kepada manusia, kau tidak punya kekuatan kun fayakun. Sehingga kalau pengen sesuatu harus bertahap, sedikit demi sedikit. Hanya untuk makan nasi orang nunggu berapa lama? Dari mulai nandur sampai panen 4 bulan, bisa lebih Pak. Jemur bibit dulu, habis jemur bibit terus bikin bibit ya, bikin bibit padi, disemai dulu. Nanti setelah tukul kira-kira ketinggian sekian senti baru nandur. Bisa lebih dari 4 bulan. Tidak kemudian langsung jadi ada beras di depan mata, tapi melalui proses panjang. Manusia diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hidup ini berproses. Orang mau pinter juga berproses, mau sukses berproses, dan seterusnya. Al-Latif, dialah zat yang maha lembut. Selanjutnya saya mau tanya, apa makna alam? Alam itu apa artinya? Apa arti dari alam? Al-alam atau alamin, kullu ma siwallah fahuwal alam. Segala hal selain Allah. Berarti malaikat itu alam enggak? Alam. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa catat ya. Alam, al-alamin, maknanya kullu ma siwallah, segala sesuatu selain Allah. Segala sesuatu selain Allah, itulah alam. Malaikat itu alam, arsy itu alam, surga neraka, akhirat itu alam. Semua yang Allah ciptakan adalah alam. Maka dia Rabb yang mengatur seluruh alam, sehingga dia yang menguasai semuanya, yang menciptakan semuanya. Maka semua adalah marbub,
dan dia Rabbun. Alam itu marbub. Alam itu marbub. Dan Allah itu Rabbun. Ada Rabbun, ada marbubun. Rabbun itu yang mengatur, marbub yang diatur. Nah, kalau kita mendengar seperti itu kan berarti mengesankan betapa agungnya dan besarnya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin, penguasa hari kebangkitan, hari kiamat. Ada dua riwayat untuk kata maliki. Kata ini bisa dibaca panjang, juga bisa dibaca pendek. Bisa dibaca maliki yaumiddin, bisa juga dibaca maliki yaumiddin. Kalau kita baca maliki artinya penguasa. Kalau kita baca maliki artinya raja. Malik berarti pemilik yang menguasai. Kalau Malik artinya raja. Sebagian ulama menyarankan agar dibaca secara bergantian, agar kita menetapkan dua sifat itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya berlaku untuk surat Al-Fatihah ya. Kalau di surat An-Nas, Malikin Nas, itu tidak boleh dibaca Malikin Nas, karena adanya cuma satu. Malikin Nas, Ilahin Nas. Dialah sang penguasa dan sekaligus raja di hari pembalasan. Kalaupun di dunia masih banyak raja dan penguasa yang merasa hebat, kelak di hari kiamat semuanya menyadari dirinya sangat lemah tanpa daya, kecuali mereka yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini manusia bisa merasa berkuasa, dan itu akan berakhir dengan kematiannya, atau bahkan sebelum dia mati sudah berakhir ketika yang bersangkutan sudah dimakzulkan atau sudah pensiun, maka dia sudah tidak punya kekuasaan. Baik. Hari kiamat disebut dengan Yaumuddin. Yaumuddin. Apa makna Yaumuddin? Hari kiamat. Ad-din itu punya dua arti yang berseberangan. Ad-din bisa bermakna amal, bisa bermakna balasan amal. Ad-din bisa artinya apa? Amal. Bisa juga maknanya balasan dari amal. Contoh ad-din yang artinya amal, mukhlisina lahuddin. Allah berfirman, mukhlisina lahu ad-din. Dengan mengikhlaskan ad-din untuk Allah. Ad-din di sini maksudnya adalah amal. Sehingga kita diperintahkan oleh Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ad-din juga bisa artinya balasan amal. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, Maliki yaumiddin. Raja di hari pembalasan. Dan hari pembalasan adalah hari kiamat. Disebut hari ad-din karena hari kiamat adalah hari di mana para hamba dibalas oleh Allah. Karena itu ada ungkapan yang mengatakan kama tadinu tudanu. Kama tadinu tudanu. Sebagaimana kamu beramal, kamu akan dibalas. Kama tadinu tudan. Sebagaimana kau beramal, kau akan dibalas. Selanjutnya,
Hari kiamat disebut dengan Yaumiddin karena di hari kiamat hari pembalasan bagi para hamba dan Allah Subhanahu wa taala sebagai rajanya. Maka balasan disempurnakan di hari kiamat. Balasan disempurnakan kapan? Di hari kiamat. Sebelum hari kiamat, balasan itu belum disempurnakan oleh Allah. Baru disempurnakan kalau sudah datang hari kiamat. Makanya kalau ada orang beramal kok enggak dapat apa-apa, kok enggak kelihatan balasannya, balasan itu baru disempurnakan kelak di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudlamun." Takutlah pada hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin. Kemudian setiap jiwa akan dipenuhi ma kasabat, apa yang telah dia kerjakan. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidak dizalimi. Ada orang misalnya, Pak, jarene rajin sholat duha, rajin tahajud, rezeki kita lancar. Aku sudah rajin sholat duha, rajin tahajud, yo rajin sholat berjamaah, tapi rezekinya kok susah seret, Pak. Katanya kalau rajin ibadah itu rezeki lancar. Kata siapa? Loh, kata-katanya seperti itu. Jadi dia berharap mendapatkan balasan segera di dunia dengan amal ibadah yang dia kerjakan. Nah, pada saat dia melakukan ibadah kok enggak mendapatkan seperti yang dia harapkan, pengen rajin sholat biar nanti rezekinya lancar, kemudian apalagi biar nanti semuanya serba lancar, kok susah hidupnya. Sekarang kita lanjutkan. Berikutnya, ayat berikutnya mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Ada beberapa renungan untuk ayat ini. Pertama, Allah menggandengkan kata ibadah dengan kata isti'anah. Allah tidak berfirman iyyaka na'budu wa iyyaka nusalli, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami salat. Allah tidak berfirman demikian. Tapi Allah firmankan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena seorang hamba tidak akan mampu melakukan ibadah kecuali dengan pertolongan Allah. Yang kedua, dengan memahami bahwa hamba tidak akan bisa beribadah kecuali dengan pertolongan Allah, akan menanamkan rasa tawakal ketika beribadah kepada Allah. Dan orang ketika tawakal dalam beribadah akan terhindar dari rasa ujub ketika beribadah. Karena dia tidak merasa bisa. Dia tidak merasa kalau itu adalah sebab kehebatannya. Tapi dia yakin ini semuanya karena pertolongan Allah. Sehingga pulang haji sekalipun tidak merasa bangga dengan amal yang sudah dia kerjakan. Sini bro, aku udah sholat di tanah suci, nilainya 100.000 kali. Kowe sholat ning kerajaan, Mancasan, Gebang, mong dihitung siji. Saya 100.000 kali. Kalau kamu kan baru dihitung satu. Apa jaminan ibadahmu diterima? Wallahu alam. Maka jangan ujub selesai ibadah, karena tidak jaminan ibadahnya diterima. Orang kalau sudah ujub dengan kelebihannya, terkadang dia merasa orang lain rendah di hadapannya. Sehingga selesai ibadah malah sombong. Seperti iblis. Iblis dulu itu rajin ibadah, sampai kumpul dengan para malaikat. Tapi yang bermasalah adalah dia ujub dengan ibadahnya itu sehingga merendahkan makhluk yang lain. Makanya ujubnya iblis ini enggak kelihatan.
baru ditampakkan oleh Allah setelah Allah ciptakan Adam. Selanjutnya, kenapa ibadah didahulukan? Didahulukan ibadah dibandingkan isti'anah, dalam rangka mendahulukan hak Allah dibandingkan hak hamba. Ibnu Taimiyah mengatakan, ta'ammaltu anfa'ad du'a. Aku merenungkan doa apa yang paling bermanfaat. Fa'idha huwa su'alul aun. Fa'idha huwa su'alul aun. Ternyata doa yang paling bermanfaat adalah meminta pertolongan ala mardatihi ta'ala, untuk mendapatkan ridha Allah. Tsumma ra'aituhu fil Fatihah. Kemudian aku lihat di Fatihah. Ternyata di Al-Fatihah sudah ada penegasan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Karena itulah beberapa ulama menangis ketika membaca ayat ini, merenungkan betapa lemahnya sang hamba dan betapa besarnya kasih sayang Allah, sehingga hamba hanya bisa menggantungkan harapan kepadanya. Muzahim bin Zufar bercerita, Sufyan Ats-Tsauri pernah ngimami sholat maghrib. Ketika membaca Al-Fatihah, beliau sampai Kalau saya ingat di tradisi desa dulu, Pak Ustadz. Ya, karena Quran itu nggak pernah utuh gitu ya. Ya karena dibaca, dibuka. Kalau Quran di Masjid Al-Marhamah itu kan masih bagus-bagus gitu ya. Karena tidak pernah disentuh, tidak pernah dibaca begitu loh. Nah, karena kalau di desa itu kan dibaca, ditadarusin gitu dan seterusnya itu, sehingga kadang-kadang lembarannya itu sobek gitu. Nah, itu saya tidak tahu ini benar atau tidak. Kemudian dari sisi kita, bagaimana kita memperlakukan apa lembar-lembar yang ada tulisan Allah dan firman-firman. Kalau di desa dulu terus dibakar, Pak Ustadz. Tetapi setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Ustadz ini, oh bener apa ora ya Al-Quran dibakar itu? Ya itu Pak Ustadz ya tadi bagaimana memperlakukan lembaran-lembaran yang di situ ada tulisan Allah gitu ya. Ya kecuali yang undangan yang online gitu ya, yang itu pasti tidak akan banyak pengaruhnya. Tetapi yang pakai lembaran itu pasti ya, Assalamualaikum
apa terus supaya tidak ada kata-kata Allahnya gitu. Cukup ditulis assalamualaikum gitu. Tidak perlu warahmatullah. Kalau kata rahmatullah kan ada ketulisan Allah gitu ya. WRWB Pak sekarang. Nah, itu yang pertama Pak Ustadz. Yang kedua ya saya kira merenungkan itu ya memang berat ya Pak Ustadz, itu terus terang saja begitu. Jadi baca sendiri dari Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah itu ya tadi itu begitu masuk ke sholat ya waduh, mau kok aku bimbing orang kok rada keras gitu ya, ngumpat orang ya kepada saya tadi lah gitu loh. Itu kan tidak sempat merenungkan, tapi itu suatu perjuangan menurut saya. Gitu. Saya kira itu Pak Ustadz gitu ya upaya. Ya wes supaya ada waktu yang masih banyak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mikrofon ada di situ, mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nyambung apa pertanyaan saya. Jadi menurut saya berarti kan adab kita terhadap Al-Quran. Tadi kalau mendengar, kemudian kalau melihat, kalau kita mendengar wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. Kalau kita mendengar kemudian kita ngomong sendiri, dosa enggak seperti itu? Padahal banyak itu. Kemarin sebetulnya sudah saya tanyakan seperti itu. Baik. Kemudian setelah itu saya ingat sawo kecik. Cara menyeleksi bagaimana? Kita misalnya ada undangan, ada cuilan Al-Quran, mungkin ada buku-buku mengenai agama yang jelas di dalamnya itu ada tulisan Bismillah dan yang lain-lain, misalnya pendidikan sholat, kemudian pendidikan agama, di sana pasti ada tulisan-tulisan. Cara menyeleksinya seperti apa? Ya. Kemudian saya sendiri misalnya, ya ada undangan, ada apa? Bagaimana caranya seperti itu? Kemudian yang sebetulnya dari judul saya ingin tahu perbedaan tadabbur dengan renungan itu apa gitu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan yang pertama tentang sikap kita terhadap Al-Quran. Kurang lebih 2 pertanyaan tadi mirip ya. Intinya begini, siapa yang perhatian dan peduli, maka dia akan mengambil sikap yang lebih hati-hati. Kalau saya sendiri bersama istri, ya kita berusaha kalau nemu kayak gitu disimpan. Undangan RT, undangan mana, sampai akikoh kan Pak ada tulisannya. Alhamdulillah dengan rahmat Allah telah lahir anak kami yang pertama dari istri yang kesekian misalnya. Itu juga tak potong Pak, alhamdulillah tak potong ya. Semoga menjadi anak yang diberkahi oleh Allah. Setiap ada kata Allah ya kita potongi dan kumpulin jadi satu. Dah, setelah dikumpulin, sikap berikutnya bagaimana? Intinya adalah dilenyapkan agar nanti tidak ada bekas. Dan berkaitan dengan metode dalam melenyapkan, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan jadikan bubur sampai lumat hancur. Lalu setelah hancur baru ditanam di tanah. Ada yang mengatakan dibakar. Dan ini asar Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada waktu beliau menyatukan bacaan Quran. Itu kan kemudian yang tidak sejalan dengan mushaf al-imam. Mushaf al-imam itu mushafnya Utsman. Dikumpulkan oleh Utsman lalu dibakar. Sehingga dibakar di sini bukan bakar dalam rangka menghina, tapi bakar dalam rangka melenyapkan bekasnya. Agar lafzul jalalah, nama suci Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya, kemudian nama-nama yang lain tidak ada di sampah. Maka dibakar kemudian ditanam.
Anda bisa taruh di tempat yang tidak diinjak orang, dimanapun itu, tidak harus di kuburan ya. Tapi yang penting di tempat yang tidak diinjak orang. Seperti ini sebagai bentuk memuliakan nama Allah. Maka mungkin untuk sawo kecik ya, tempat pengumpulan barang-barang yang bekas bermanfaat, namanya sawo kecik. Karena kan tak pada bertanya sawo kecik iki apa? Itu programnya orang Gebang mengumpul bank sampah yang isinya barang-barang bekas dan barang-barang yang bisa dijual. Ya diminta untuk petugasnya, engko nek nemu buku Yasin, buku tahlil, buku apa lagi? Buku-buku pelajaran yang ada tulisan hadis, Al-Qur'an, tolong disisihkan, kumpulkan jadi satu. Mungkin nggak laku untuk dijual, tapi berikutnya silahkan dibakar. Ya, jadi nanti ada pembakaran massal ya untuk buku-buku seperti ini sampai hancur lumat, kemudian nanti ditanam. Nah, seperti itu akan lebih aman. Dan ini kan timbul karena ketakutan, takwa orang kepada Allah. Maka takwa kita wujudkan salah satunya seperti ini. Maka kembali kepada kesadaran masing-masing ya, untuk bisa memberlakukan nama Allah dengan cara itu. Kalau ayat Al-Quran dibacakan sementara kita orang nggak teknik, dosa nggak Pak? Sengaja dosa. Karena berarti melanggar firman Allah yang memerintahkan fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengarkan dan diam agar kalian mendapatkan rahmat. Sehingga kalau dibacakan ayat Al-Quran ya seharusnya kita diam, bukan malah sengaja ngobrol. Dan ini kebiasaan buruk orang-orang musyrikin, seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala terkait orang-orang musyrikin. Di akhir dari surat An-Najm Allah Ta'ala berfirman, afa min hadzal hadithi ta'jabun. Apakah kalian merasa heran dengan Al-Quran ini? Al-Hadis di sini maksudnya adalah Al-Quran. Allah sebut Al-Quran dengan Al-Hadis. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Ini Allah firmankan di surat Al-Kahfi. Apakah kalian merasa heran dengan Al-Hadis ini? Wa tadhakuna wala tabkun. Kalian tertawa-tawa dan tidak menangis ketika dibacakan ayat Al-Quran, malah ketawa-ketawa. Wa antum samidun, malah bersiul. Fasjudu lillahi wa'budu. Maka sujudlah kalian kepada Allah dan sembahlah Allah. Saat Nabi SAW membacakan ayat ini, kemudian beliau membaca fasjudu lillahi wa'budu, beliau sujud. Seluruh orang musyrik yang dengerin itu sujud. Dengan respon pribadi mereka mendengarkan ayat ini, wah demikian kuat pengaruhnya, ikut sujud. Semuanya. Sampai jadi berita viral. Masyarakat Mekah sudah masuk Islam. Karena mereka semuanya sudah sujud. Berita viral itu tibalah di kaum muhajirin yang hijrah ke negeri Habasyah. Para sahabat yang hijrah ke negeri Habasyah. Mereka menyangka kalau Mekah sudah jadi Islam. Akhirnya balik dari negeri Habasyah untuk pulang kampung. Karena masyarakat kampung sudah masuk Islam. Ternyata zong, itu berita hoax. Gak bener. Mereka cuma sujud ketika mendengarkan akhir dari surat An-Najm. Tapi mereka belum masuk Islam. Akhirnya mereka balik lagi. Makanya hijrah ke Habasyah kan 2 kali ya. Nah, salah satu pengaruhnya karena mendengar berita ini. Baik. Nah, disinilah contoh bagaimana sikap orang musyrikin terhadap Al-Quran. Mereka ketika diperdengarkan Al-Quran malah ngomong sendiri, ngobrol sendiri, dalam rangka untuk tidak mendengarkannya, rasa digubris. Dan mereka juga mengatakan jangan dengerin Al-Quran. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang kafir mengatakan la tasma'u li hadzal qur'an.
gak usah didengerin Quran. La tasma'u li hadzal Qur'ani, jangan dengerin Quran ini. Walghaw fihi, campakkan dia. La'allakum taghlibun, kalian nanti akan jadi orang menang. Pelakunya siapa? Muslim. Yang nyuruh orang kafir. Dan sampai sekarang Muslim seperti itu. Ada Quran dibacakan, rati gatekno. Nah, tentu kita tidak ingin seperti itu ya. Makanya pilihannya tadi, kalau orang itu tidak mau fokus dengerin Quran, ya, jangan dikeraskan. Sehingga Quran ini dijadikan sebagai ibadah individu, ibadah pribadi. Kalau mau diperdengarkan ke orang lain, sampaikan melalui forum yang mereka siap mendengarkannya. Ceramah seperti ini. Saya menyampaikan Quran, Bapak Ibu mendengarkan. Tapi kalau dalam suasana takziah, ono rungon-rungon suara Quran, sopo sing mati? Ono Quran kok sopo sing mati? Wallahu a'lam. Begitu Pak ya. Nah, kemudian apa tadi tentang pertanyaan yang kedua dari Pak Nur? Oke. Apa beda renungan dan tadabbur? Itu terjemahannya saja ya. Renungan adalah tadabbur, tadabbur adalah renungan gitu. Kurang lebih sama. Oke. Ya. Ini kembali ke tadi perlakuan terhadap Quran tadi. Kalau kita menghancurkan Quran, kemudian dibuat bubur, dibumboni misalnya, kemudian ditanam, itu kan susah sekali ya Ustaz ya. Bagaimana kalau cukup diblok aja atau pakai spidol gitu gimana? Ya. Intinya kalau bisa dihilangkan tulisan itu dengan cara diblok atau misalnya disobek, dihapus kalau bisa misalnya, ya sudah selesai. Di tip X. Jadi dia ditutup sehingga tidak kelihatan di permukaan. Kalau sudah seperti itu boleh. Nah, cuman kan ngeblok segitu banyak. Dalam buku Yasin misalnya, nemu buku Yasin di sampah. Kalau Bapak nemu buku Yasin di sampah, Bapak apain, Pak? Nggih? Dibiarin saja atau diselamatin, Pak? Diselamatin. Kok malah diselamatin? Anda akan ngambil itu lalu ditaruh di tempat yang lebih mulia. Ya. Kita saja kalau baca Quran, Qurannya ditaruh di tanah, di lantai sejajar dengan kita duduk, rasanya gimana? Kok orang ngajeni? Padahal kita sering nggak ngajeni, karena tadi undangan, ada kata Allah, kemudian apalagi buku Yasin yang kadang sampai kejajar di mana-mana. Ya. Dulu kalau masa silam ya, nemu Quran bekas yang jelek, sudah kuning niku nggih Pak. Kan dilipat, ditaruh diselempit ning gedek-gedek nih Pak ya. Iya. Dilipat, selempitnya di gedek. Karena dulu gedek bisa dipakai untuk itu, nyelempit nih jadi selempit. Diselempit nih itu bahasa Indonesianya apa ya? Diselipkan. Jadi diselipkan di gedek ini. Anyaman bambu, angel banget. Tujuannya dalam rangka untuk mengamankan. Nah, kita coba ngikuti bagaimana semangat orang masa silam. Ya, saya masih ingat simba-simba saya dulu ya, kayak gitu. Nemu, ya diamankan, diselipkan. Diamankan, diselipkan. Ya, sehingga dinding anyaman bambu itu penuh dengan selipan-selipan itu. Karena Quran yang rusak, yang tidak bisa dibaca. Wallahu a'lam. Baik, semoga bermanfaat dan kita bisa berusaha untuk mengindahkan Al-Quran, memperlakukan Quran jauh lebih sopan dibandingkan kebiasaan masyarakat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.